Audiobook Awaken the Giant Within. Penulis Anthony Robbins. Penerbit Phoenix Publishing. Narator Elis Sutrisna. Ubahlah keadaan Anda dan Anda mengubah hidup Anda. Sekarang Anda dapat mengubah keadaan Anda menggunakan banyak sekali cara. Dan semua cara itu sangat sederhana. Anda dapat mengubah fisiologi Anda segera, hanya dengan mengubah pernapasan Anda. Anda dapat mengubah pusat perhatian Anda dengan memutuskan apa yang harus diperhatikan atau mengurutkan apa yang menjadi pusat perhatian Anda, atau bagaimana Anda melakukannya. Anda dapat mengubah submodalitas Anda. Jika Anda terus memusatkan perhatian pada hal terburuk yang bisa terjadi, maka tidak ada alasan untuk terus melakukannya. Sekarang, mulailah memusatkan perhatian pada yang terbaik. Kunci dalam menjalani hidup adalah memiliki banyak sekali cara untuk mengarahkan hidup Anda sehingga menjadi sebuah seni. Masalah yang dihadapi oleh sebagian besar orang adalah mereka hanya memiliki sedikit cara untuk mengubah keadaan mereka, seperti makan berlebihan, minum berlebihan, tidur berlebihan, belanja berlebihan, merokok, atau minum obat-obatan. Tak satu pun memberdayakan kita, dan semuanya memiliki dampak yang buruk dan tragis. Masalah terbesarnya adalah banyak dari dampak ini yang bertumpuk, sehingga kita bahkan tidak melihat bahayanya, sampai akhirnya terlambat. Itulah yang terjadi pada Elvis Presley, dan sayangnya juga terjadi setiap hari pada banyak sekali orang. Bayangkan, seekor katak yang malang di dalam sebuah cerek yang mendidih perlahan hingga katak itu mati. Seandainya katak itu dimasukkan ke dalam panci mendidih, rasa terkejut karena panas akan menyebabkan katak tersebut melompat keluar dengan segera. Tetapi, jika airnya perlahan panas, sang katak tidak pernah memperhatikan kalau dia sedang dalam bahaya, sampai akhirnya terlambat untuk keluar. Perjalanan menuju air terjun Niagara dimulai saat Anda tidak mengendalikan keadaan Anda. Karena jika Anda tidak mengendalikan keadaan Anda, maka Anda tidak akan dapat mengendalikan perilaku Anda. Jika ada sesuatu yang harus Anda capai, tetapi Anda tidak termotivasi untuk mencapainya, sadarilah bahwa Anda tidak berada dalam keadaan yang tepat. Namun, itu bukan alasan, itu perintah. Itu adalah perintah untuk melakukan apapun yang dibutuhkan untuk mengubah keadaan Anda, baik dengan mengubah fisiologi Anda atau pusat perhatian Anda. Pada suatu ketika, saya menempatkan diri saya dalam keadaan ditekan untuk menulis buku saya, sehingga tidak heran kalau saya merasa hal itu mustahil. Namun, kemudian saya harus menemukan cara untuk mengubah keadaan saya. Karena jika tidak, Anda tidak akan bisa membaca buku ini sekarang. Saya harus berada dalam keadaan kreatif dan keadaan senang. Jika Anda ingin berdiet, maka tidak akan berhasil jika Anda dalam keadaan takut atau keadaan khawatir atau keadaan frustrasi. Anda harus berada dalam keadaan bertekad bulat agar berhasil. Atau, jika Anda ingin kinerja Anda lebih baik dalam bekerja, sadarilah bahwa kecerdasan seringkali merupakan faktor keadaan. Orang yang seharusnya memiliki kemampuan terbatas akan menemukan bakat mereka melejit tinggi jika mereka berada dalam keadaan baru. Saya telah menunjukkan hal ini berulang kali dengan penderita disleksia. Meskipun disleksia adalah fungsi dari indera penglihatan kita, tetapi juga fungsi dari keadaan mental dan emosional kita. Orang yang menderita disleksia tidak membalik huruf atau kata setiap kali mereka membaca sesuatu.
Mereka mungkin sering melakukannya, tetapi tidak melakukannya sepanjang waktu. Perbedaan antara saat Anda mampu membaca dengan jelas dan saat Anda membalik huruf, semuanya tergantung pada keadaan. Jika Anda mengubah keadaan mereka, maka Anda dengan cepat mengubah kinerja mereka. Siapapun yang menderita disleksia atau memiliki masalah yang berhubungan dengan keadaan dapat menggunakan strategi ini untuk mengubah diri mereka. Karena gerakan dapat dengan cepat mengubah bagaimana perasaan kita, maka masuk akal jika kita menciptakan banyak sekali cara untuk mengubah keadaan kita dengan satu gerakan seketika. Salah satu hal yang paling mengubah hidup saya adalah sesuatu yang kali pertama saya ketahui beberapa tahun yang lalu. Di Kanada, saya menemukan seorang pria yang mematahkan kayu dengan gaya karate. Bukannya menghabiskan waktu 1 tahun, setengah, ataupun 2 tahun untuk belajar melakukannya dan tanpa berlatih bela diri, saya mengetahui apa yang menjadi pusat perhatian pria itu dan bagaimana dia memusatkan perhatian, tingkat kecerahan, dan sebagainya dalam pikirannya. Apa keyakinannya dan apa strategi fisiknya, bagaimana dia secara khusus menggunakan tubuhnya untuk mematahkan kayu. Saya berulang kali berlatih gerakan tubuhnya sama persis dengan tingkat emosional yang tinggi, sehingga mengirimkan perasaan sangat yakin ke otak saya. Dan sementara itu, pelatih saya melatih gerakan saya. Bam! Saya mematahkan 1 batang kayu, kemudian 2 batang, kemudian 3 batang, kemudian 4 batang. Apa yang telah saya lakukan untuk mencapai ini? 1. Saya menaikkan standar saya dan menjadikan mematahkan kayu sebagai sebuah keharusan. Sesuatu yang sebelumnya saya anggap sebagai sebuah keterbatasan. 2. Saya mengubah keyakinan saya yang membatasi tentang kemampuan saya untuk melakukan ini dengan mengubah keadaan emosional saya menjadi keadaan yakin. Dan 3. Saya mencontoh sebuah strategi efektif untuk menghasilkan hasil tersebut. Tindakan ini mengubah kekuatan dan keyakinan di seluruh tubuh saya. Saya mulai menggunakan perasaan yakin saat mematahkan kayu ini untuk mencapai hal lain yang saya pikir tidak akan pernah bisa saya lakukan, seperti menghentikan kebiasaan saya menunda pekerjaan dan menghilangkan ketakutan saya dengan mudah. Selama bertahun-tahun, saya terus menggunakan dan memperkuat perasaan ini dan saya mulai mengajarkannya kepada orang lain, bahkan anak-anak, gadis berusia 11 dan 12 tahun, dengan menunjukkan kepada mereka cara untuk meningkatkan harga diri mereka dengan memberi mereka pengalaman yang mereka pikir tidak mungkin. Akhirnya, saya mulai menggunakannya sebagai bagian dari seminar Unlimited Power saya yang menggunakan video yang diadakan oleh pewaralaba saya dan konsultan pengembangan diri kami di seluruh dunia. Seringkali dalam waktu 30 menit atau kurang, mereka mampu membantu para partisipan untuk mengatasi ketakutan mereka dan belajar cara untuk menghilangkan apapun yang menghentikan mereka dalam hidup. Setelah mematahkan kayu, mereka belajar untuk menggunakan pengalaman ini untuk memberi diri mereka sendiri perasaan yakin yang dibutuhkan untuk mengejar apapun yang ingin mereka raih dalam hidup. Selalu mengagumkan melihat seorang pria berbadan besar yang menganggap dia bisa melakukannya hanya dengan kekuatan yang besar, berdiri di sana dan gagal. Dan kemudian melihat seorang wanita yang badannya setengah dari badan dan otot pria tersebut mematahkan kayu dengan cepat karena dia mengembangkan keyakinan dalam fisiologinya. Anda harus menyadari bahwa Anda harus secara sadar mengendalikan jalan pikiran Anda. Anda harus melakukannya dengan sengaja
Jika tidak, maka Anda akan menjadi korban dari apapun yang terjadi di sekitar Anda. Keahlian pertama yang harus Anda kuasai adalah mampu mengubah keadaan Anda dalam sekejap, apapun lingkungannya, setakut atau sefrustrasi apapun Anda. Ini adalah salah satu keahlian dasar yang dikembangkan orang-orang dalam seminar saya. Mereka belajar bagaimana mengubah keadaan mereka dengan cepat. Dari takut dan tahu, mereka tidak bisa mengendalikan sesuatu, menjadi tahu. Mereka bisa mengerjakannya dan dapat mengambil tindakan yang efektif. Memiliki pengalaman seperti ini yang dapat membuat Anda berubah dengan cepat, memberi Anda kekuatan yang sangat besar dalam hidup. Sesuatu yang tidak bisa Anda hargai sepenuhnya sampai Anda benar-benar mencobanya sendiri. Keahlian kedua adalah Anda harus dapat mengubah keadaan secara terus-menerus di lingkungan apapun. Mungkin di sebuah lingkungan yang dulu membuat Anda tidak nyaman, tetapi sekarang Anda dapat mengubah keadaan Anda berulang kali dan mengondisikan diri Anda sendiri sampai Anda merasa senang dimanapun Anda berada. Tentu saja, keahlian ketiga adalah membiasakan diri menggunakan fisiologi dan pusat perhatian Anda sehingga Anda dapat terus merasa senang tanpa perlu melakukan apapun. Pengertian saya mengenai keberhasilan adalah menjalani hidup Anda dengan cara yang menyebabkan Anda merasa sangat senang dan sedikit sekali merasakan kepedihan. Dan karena gaya hidup Anda, maka membuat orang-orang di sekitar Anda merasa lebih senang dibandingkan kepedihan yang mereka sebabkan. Seseorang yang meraih banyak sekali hal, tetapi selalu hidup dalam kepedihan atau dikelilingi oleh orang-orang yang selalu sakit hati, tidak benar-benar berhasil. Tujuan keempat adalah membuat orang lain mampu mengubah keadaan mereka seketika, mengubah keadaan mereka di lingkungan apapun, dan mengubah keadaan mereka sepanjang hidup. Inilah yang dipelajari oleh para pewaralaba saya dalam seminar-seminar mereka dan saat bekerja dengan setiap orang. Jadi, apa yang harus Anda ingat dari bab ini? Apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup ini adalah mengubah bagaimana perasaan Anda. Sekali lagi, semua emosi Anda hanyalah badai biokimia dalam otak Anda. Dan Anda dapat mengendalikannya kapan saja. Anda dapat merasa sangat gembira sekarang, atau Anda dapat merasa pedih atau depresi atau kewalahan. Semuanya terserah Anda. Anda tidak membutuhkan obat atau yang lain untuk melakukannya. Ada banyak sekali cara efektif, dan seperti yang Anda pelajari di bab tentang keyakinan, obat bisa dapat dikalahkan oleh zat kimia yang Anda ciptakan dalam tubuh Anda sendiri, yaitu dengan mengubah pusat perhatian Anda dan cara Anda menggunakan fisiologi Anda. Zat kimia ini jauh lebih kuat dibandingkan zat dari luar apapun. Tahukah Anda cara membuat diri Anda senang? Dalam perjalanan bisnis ke Toronto, saya merasa tubuh saya sakit sekali karena sakit punggung yang parah. Ketika pesawat mendarat, saya mulai memikirkan apa yang harus saya lakukan saat saya sampai di hotel. Jam sudah menunjukkan pukul 22.30 dan saya harus bangun pagi sekali keesokan harinya untuk mengadakan seminar saya. Saya bisa makan sesuatu, lagi pula saya belum makan apapun sepanjang hari. Tetapi hari sudah sangat larut. Saya bisa mengerjakan pekerjaan saya dan nonton berita. Pada saat itu saya menyadari, semua tindakan ini hanyalah strategi untuk keluar dari kepedihan dan mendapatkan kesenangan. Namun, tak satu pun tindakan tersebut yang menarik. Saya harus memperpanjang daftar cara saya untuk merasakan kesenangan kapan atau di mana saja. Jadi, tahukah Anda cara untuk membuat diri Anda merasa senang? Ini kedengarannya seperti pertanyaan yang bodoh, bukan? Namun, sungguh,
Apakah Anda memiliki serangkaian cara tertentu dan memberdayakan untuk membuat diri Anda merasa senang dalam sekejap? Dapatkah Anda mencapainya tanpa menggunakan makanan, alkohol, obat-obatan, rokok, atau sumber kecanduan lainnya? Saya yakin Anda memiliki beberapa cara, tetapi mari kita perpanjang daftarnya. Sekarang, mari kita mengenali sebagian pilihan positif yang telah Anda miliki untuk membuat diri Anda merasa senang. Sekarang, duduk dan tulislah daftar tindakan yang saat ini Anda lakukan untuk mengubah bagaimana perasaan Anda. Selama Anda sedang membuat daftar, mengapa tidak menambahkan sebagian tindakan baru yang mungkin belum Anda coba sebelumnya, yang juga dapat mengubah keadaan Anda secara positif? Jangan berhenti sampai Anda memiliki setidaknya 15 cara untuk merasa senang dalam sekejap. Dan idealnya setidaknya ada 25 cara. Ini adalah latihan yang mungkin ingin Anda lakukan lagi sampai Anda memiliki 100 cara. Saat saya membuat daftar saya sendiri, saya menyadari bahwa memainkan musik adalah salah satu cara paling baik yang bisa saya gunakan untuk mengubah keadaan saya dengan cepat. Membaca adalah cara lain untuk merasa senang karena mengubah pusat perhatian saya, dan saya senang sekali belajar, khususnya membaca sesuatu yang memberikan pelajaran dan informasi serta sesuatu yang bisa segera saya terapkan dalam hidup. Mengubah gerakan tubuh saya adalah sesuatu yang bisa saya lakukan dalam sekejap untuk keluar dari keadaan yang membatasi dan masuk ke dalam keadaan yang cerdas, yaitu dengan berlatih menggunakan Stairmaster saya, ditemani musik yang diputar dengan keras, melompat naik turun di atas trampolin, berlari menaiki bukit sejauh 5 mil, dan berenang beberapa putaran. Berikut ini sebagian daftar lainnya, yaitu menari, bernyanyi, mengikuti CD kesukaan saya, menonton film komedi, menonton konser, mendengarkan kaset penuh berisi informasi, mandi air hangat di dalam jacuzzi, bercinta dengan istri saya, makan malam bersama keluarga di mana kami semua duduk di satu meja dan membicarakan tentang apa yang paling penting bagi kami, memeluk dan mencium anak-anak saya, memeluk dan mencium Becky, mengajak Becky menonton film seperti Ghost di mana kami duduk di kursi sambil berurayan air mata, menciptakan gagasan baru, perusahaan baru, konsep baru, memperhalus atau memperbaiki apa yang saat ini sedang saya lakukan, menciptakan apapun, menyampaikan lelucon kepada teman-teman, melakukan apapun yang membuat saya merasa memberikan sumbangsih, mengadakan seminar saya, khususnya seminar yang sangat besar, salah satu submodalitas kesukaan saya, mempertajam ingatan saya dengan mengingat secara jelas pengalaman indah yang baru saja saya alami atau di masa lalu di dalam buku harian saya. Jika Anda tidak memiliki rencana untuk senang, maka Anda akan mengalami kepedihan. Kunci pentingnya di sini adalah menciptakan sebuah daftar cara yang sangat panjang untuk membuat diri Anda merasa senang, sehingga Anda tidak harus menggunakan cara lain yang merugikan. Jika Anda menghubungkan kepedihan dengan kebiasaan yang merugikan, dan menghubungkan lebih banyak rasa senang dengan kebiasaan baru yang memberdayakan, maka Anda akan mendapati sebagian besar kebiasaan tersebut dapat Anda gunakan kapan saja. Wujudkanlah daftar ini dan buatlah rencana untuk bersenang-senang setiap hari. Jangan hanya sesekali berharap kesenangan entah bagaimana akan muncul. Siapkan diri Anda untuk gembira. Berilah ruang untuk kegembiraan. Sekali lagi, apa yang sedang kita bicarakan adalah mengondisikan sistem saraf Anda, tubuh Anda, dan pusat perhatian mental Anda agar terus mencari,
untuk melihat bagaimana semua yang ada dalam hidup Anda memberi Anda manfaat. Ingatlah bahwa jika Anda terus memiliki pola emosional yang membatasi, ini karena Anda menggunakan tubuh Anda dengan cara yang sudah terbiasa atau terus memusatkan perhatian pada cara tertentu yang melemahkan. Jika pusat perhatian Anda yang harus dirubah, maka ada satu alat luar biasa yang dapat mengubahnya dalam sekejap. Anda harus tahu bahwa pertanyaan adalah jawabannya, dan itu akan dibahas dalam bab selanjutnya. Demikian akhir dari audiobook Awaken the Giant Within, penulis Anthony Robbins, penerbit Phoenix Publishing, narator Elis Sutrisna. Silakan like dan komen di audiobook ini. Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap ada audiobook baru. Terima kasih.